Lagi cari mobil keluarga SUV 7-seater yang mewah dan elegan, performanya tinggi tapi juga irit bahan bakar. Well, ini dia Volvo XC90 facelift. Selamat datang di channel Giri Toto. Jadi Volvo Cars Indonesia baru saja meluncurkan XC90 facelift yang dibanderol dengan harga 2.750 juta on the road Jakarta. Well, inilah Volvo. Yang saya suka dari Volvo adalah desainnya ini low profile ya, jadi simple, minimalis, tapi tetap terlihat elegan, long last. Bahkan di versi facelift ini ubahannya sedikit, tapi tetap terasa perbedaannya. Bahkan juga semakin terlihat modern ya. Tidak seradikal ubahannya seperti rival-rivalnya, contohnya BMW X7 ataupun Mercedes-Benz GLS ya. Jadi kita lihat dulu dari bagian depan. Untuk bagian depan, ubahan dari model pre-facelift ada headlampnya. Headlampnya sekarang di sisi dalam itu lebih menyipit, memipih, tapi tetap saja desain LED DRL-nya berbentuk huruf P dengan garis horizontal yang membelah bagian tengah headlamp ini masih dipertahankan sebagai identitas model Volvo. Kemudian grillnya, modelnya juga baru, yang sebelumnya itu terdapat kisi-kisi garis vertikal dan sekarang kisi-kisinya berbentuk diagonal crossing. Kalau dari desain bumper sendiri, bagian panel hitam dan bagian intake bawahnya ini dibuat lebih simple dan minimalis. Nah, terus juga kita ke samping ya. Untuk sisi samping memang tidak banyak ubahan dibanding model pre-facelift. Tetap dengan adanya roof rail dengan muatan bobot maksimal 100 kg, kemudian juga kaca jendela dengan list panel chrome yang terlihat elegan, begitupun juga pada di set body moldingnya ada detail chrome. Tapi velgnya desainnya memang berbeda dibanding yang sebelumnya. Untuk profil bannya sendiri 275/45 ring 20. Dan keempat roda sudah ditopang oleh suspensi udara. Ya, begitupun pada bagian belakang mobil. Tidak banyak ubahan dibanding model yang pre-facelift. Tapi ada sedikit sentuhan modern pada model LED bar lampu belakang yang baru ya. Dan pintu bagasinya ini sudah elektrik atau power back door. Bisa dibuka secara elektrik. Yang kalau kita lihat ini adalah mobil format 7-seater. Dengan akomodasi barang bawaan dalam kondisi bangku baris ketiga dibuka ini sebesar 650 liter, bisa dimaksimalkan hingga 1874 liter dengan bangku baris ketiga dan kedua dilipat rata lantai. Dan ini juga power back door-nya sudah kick sensor. Kebetulan saya nggak pegang remote-nya, jadi seharusnya bisa ditutup menggunakan kaki ketika menggunakan remote. Volvo XC90 adalah mobil hybrid, tepatnya plug-in hybrid. Mesin bakarnya menggunakan 2000 cc 4 silinder segaris twin charge, dikombinasikan dengan motor listrik, yang total output tenaganya mencapai 462 daya kuda dan torsinya 709 Nm. Dan ini yang gila menurut saya, karena ini adalah mobil keluarga SUV 7-seater dengan bobotnya itu sekitar 2,3 ton, tapi dari performa mesin yang dihasilkan, itu dia bisa membuat mobil ini berlari dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 5,4 detik berdasarkan data klaim pabrikan. Gila nggak tuh? Ampun deh. Karena mobil ini adalah plug-in hybrid, jadi dia punya kapasitas baterai yang cukup besar, 14,9 kWh, yang bisa dicas secara internal pada saat mesin bekerja ataupun regenerative braking, maupun dicas secara eksternal melalui soket ini. Soket charger AC Type 2 dengan daya 7,4 kWh, yang kalau dicas dari 0 ke 100% itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Dan dari kapasitas baterai penuh, mobil ini bisa berjalan hanya dengan tenaga listrik sejauh lebih dari 70 km. Dan ngomong-ngomong soal efisiensi mobil plug-in hybrid ini, saya masih benar-benar nggak bisa berkata-kata karena performa mesinnya yang tinggi, akselerasi yang cepat, tapi dia punya konsumsi bahan bakar yang mencapai 92 km per liter. Dan sekarang saya sudah berada di dalam interior Volvo XC90 facelift. Kalau dilihat secara keseluruhan ya, ubahannya itu tidak banyak, sama seperti eksteriornya dibanding model pre-facelift. Yang terlihat berbeda adalah desain dashboardnya yang model sebelumnya itu terlihat membulat di bagian tengah, sekarang dibuat lebih tegas, lurus. Begitupun pada area dashboard penumpang depan, yang panel itu dibuat lebih pipih sehingga terlihat lebih sleek dengan garis yang lurus. Meskipun bukan yang termewah
layaknya Mercedes-Benz GLS ataupun terlihat futuristik seperti BMW X7. Tapi dengan ubahan kecil ini ya tetap terlihat elegan, mewah gitu. Bahkan sentuhan teknologi seperti layar head unit, infotainment system yang sekarang di-upgrade menjadi ukuran 11, inci, vertikal, bahkan sudah dilengkapi dengan Google Assistant built-in. Begitupun panel instrumen dengan layar TFT berukuran 12 inci yang tetap menjaga elegan tapi sentuhan modernnya tetap terasa. Dan kalau dari area setir kita lihat sudah ada beberapa tombol cruise control yang terpisah. Begitupun pada sisi kanannya ini ada pengoperasian tombol untuk layar MID ataupun layar head unit. Dan tuas transmisinya juga sekarang dibuat clear ya, clear kristal, dan tombol start stop engine-nya berada di konsol tengah. Untuk pengaturan joknya sudah elektrik, begitupun bahan trim kulit pada bagian dashboard atas, kemudian juga wood panel pada sisi tengahnya, dan di bawahnya ini juga sudah kulit ya. Dan untuk kalau kita lihat pada bagian atas, ini sudah panoramic sunroof ya, dari depan sampai ke row baris kedua. Kaca spionnya sudah auto dimming, dan pengaturan lampunya juga sudah full LED dengan capacitive touch. Jadi ini kita tinggal sentuh, tidak ada tombol ya. Untuk posisi duduknya, ini posisi mengemudi saya terlihat ya. Untuk headroom cukup lega. Untuk center konsolnya bukan yang tinggi sampai terasa tenggelam, tapi memang untuk bagian dashboard depannya ini cukup tinggi. Jadi memang butuh penyesuaian untuk mengatur posisi duduk di Volvo XC90 facelift ini. Oh iya, untuk tambahan, selain klasik, elegan, dan ada sentuhan modernnya, di mobil ini juga dimanjakan dengan sistem audio Bowers & Wilkins sebanyak 19 buah speaker. Jadi buat para audiophile akan sangat dimanjakan dengan sistem audio bawaan mobil ini. Mantap. Dan untuk urusan safety, ya Volvo sudah jelas terkenal dengan safety-nya. Ya, pilot AC sebagai sistem ADAS sudah tersedia, dan detail kecil yang kita tak boleh lupa adalah, nah, di setiap seat belt mobil Volvo ini ada tulisan since 1959. Jadi memang ini tahun dimana pada saat Volvo mematenkan seat belt 3 titik dan bisa digunakan oleh pabrikan lain tanpa dikenakan biaya. Masuk ke jok baris kedua, memang kalau dibandingkan dengan rivalnya seperti BMW X7 ataupun Mercedes-Benz GLS, ini tidak semewah rival-rivalnya. Tapi kembali lagi, ini adalah mobil SUV 7-seater yang family oriented. Kenapa? Contohnya nih, ya soal kenyamanan standar, di jendela sudah ada sunshade manual, untuk AC double blowernya berada di pilar B, dan kalau kalian membawa anak kecil untuk duduk di bangku baris kedua, dia ini bisa diatur joknya. Nah, dinaikkan seperti ini supaya anak kecil yang postur badannya itu tidak cukup tinggi untuk duduk berada di tengah, dia bisa dinaikkan seperti ini. Dan seat beltnya, seat belt 3 titik individual, baik sisi kiri, tengah maupun kanan. Nah, ini juga bisa diturunkan. Kalau jok di bagian tengah ini akan diduduki oleh penumpang dewasa. Dia juga sudah ada armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Begitupun pengaturan AC. Ini touchscreen bisa dari konsol tengah, kisi AC juga ada di sini, dan sudah ada USB Type-C sebanyak 2 buah. Ini pun juga keranjangnya di bagian kiri dan kanan. Dan ini adalah posisi duduk saya dengan pengaturan jok depan yang sudah diatur oleh postur tubuh saya 170 cm ya. Dan ini joknya bisa di sliding. Nah, memang slidingnya ini dan recliningnya juga masih manual. Ini posisinya berada di tengah-tengah. Kalau saya majukan, nah ini sekitar 4 jari. Tapi kalau saya mundurkan, full, ini cukup lega. Dan kaki saya bisa masuk ke kolong jok. Nah, jadi seperti ini. Simple, ya memang untuk family oriented, bukan yang menonjolkan kemewahan atau kecanggihan seperti rival-rivalnya. Dan seperti inilah rasanya duduk di bangku baris ketiga mobil yang harganya 2,7 miliaran rupiah. Dibilang lega, enggak juga, karena ini pun juga posisi jok, sliding joknya sesuai dengan posisi tadi di tengah-tengah. Bukan yang mentok, tapi ya sedikit sisa 2-3 jari. Begitupun recliningnya ini posisinya satu posisi, jadi tidak bisa direbahkan. Ya untungnya
diobati dengan kenyamanan dari kisi AC di pilar, kemudian armrest dengan cup holder, dan dia ada kompartemen penyimpanan. Terus untuk headroomnya sendiri nggak mentok ya, tetap ada sisa ruang sekitar 3 jari dengan postur saya 170 cm. Inilah rasanya. Volvo XC90 di Indonesia ini menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Soal desain, setiap orang punya preferensinya masing-masing. Teknologi dan kelengkapan fitur bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi satu hal yang paling penting di bawah Volvo XC90 ini adalah teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Dengan performa yang menjanjikan, tapi juga efisiensi bahan bakar yang wow gitu loh. Dan untuk kenyamanan dalam kabin memang ini mobil cenderung family oriented daripada teknologi ya. Jadi demikian dulu ulasan singkat mengenai Volvo XC90 Facelift. Terima kasih teman-teman telah menonton dan sampai jumpa.